Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Ayuhat talaba, nataki bikum maratan ukhra fi qanat Faslana Net, ya, mudah berbahasa Arab. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi terkait dengan at-tahiyat wa ta'aruf. At-ta'aruf, ma huwa at-ta'aruf? Apa itu at-ta'aruf? At-ta'aruf sudah pada kenal ya semua ya, at-ta'aruf. Sering kata istilah ta'arufan yuk. Itu lain lagi maknanya ya. At-ta'aruf di sini dengan at-ta'arufan itu beda lagi ya. Tapi mesti intinya sama ya. Perkenalan, cuman beda konotasi ketika mengatakan ta'arufan yuk, ya, itu beda lagi. Santri-santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang materi at-tahiyyatu wat ta'aruf. At-tahiyyatu wat ta'aruf. At-tahiyyatu wat ta'aruf. At-tahiyyatu wat ta'aruf. Perkenalan, salam dan perkenalan. Ya, at-tahiyyatu wat ta'aruf. Ucapan selamat dan perkenalan. Yang ingin kita tekankan di sini biasanya ketika perkenalan itu ya, kita bertemu dengan orang baru, kemudian kita mengucapkan ucapan selamat dan salam, kemudian menanyakan nama, biasanya gitu kan, nama, nanya kabar, dari mana, itu asal kamu datang dari mana dan seterusnya. Ini biasa dalam perkenalannya. Tapi kita tidak banyak nanti bahasannya, kita cukup beberapa poin saja supaya kalian bisa mempraktekannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Baik, hasanan ayat talabah, biasanya adatan ya, hina mana taqi bi syakhsin jadid, dengan orang baru, yang pertama terucap adalah kita adalah orang Islam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Itu ketika kita bertemu dengan orang baru. Bukan dengan orang baru saja, dengan siapa saja yang kita kenal, yang belum kita kenal ya, selagi dia muslim kita ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab atau tidak ya terserah yang mendengarkan ya, karena hukumnya juga wajib, pasti mereka akan menjawab seperti itu. Ya, sebelum kita masuk ke materi ini, Ustadz ingin menyampaikan dulu poin penting terkait dengan bahasa Arab. Kenapa sih kita harus belajar bahasa Arab nih? Ya, kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Bahasa Arab itu adalah bahasa agama kita, ya, bahasa yang mesti kita jaga, ya, bahasa untuk memahami kita dengan Al-Quran, ya, dengan Al-Quran kita. Jadi jangan sampai kita seorang muslim tidak paham dengan kitab kita, tidak paham dengan kitab suci kita ya. Kita harus benar-benar memahami agama kita melalui dengan bahasa Arab. Kenapa harus dengan bahasa Arab? Ya, semua sumber-sumber agama kita itu menggunakan bahasa Arab ya. Al-Quran, Al-Hadis, kitab-kitab fikih, kitab-kitab akidah, ya, sirah, itu semua berbahasa Arab. Maka wajib bagi kita untuk belajar bahasa Arab. Umar bin Khattab pernah menyampaikan, ya, ta'allamul arabiyyah fa innahu juz'un min dinikum. Ta'allamu arabiyyah fa innahu juz'un min dinikum. Nah, pelajarilah bahasa Arab karena bahasa Arab itu bagian daripada agama kalian. Maka kita harus belajar bahasa Arab itu dengan sungguh-sungguh ya, jangan hanya sebatas ya, yang penting mana dan seterusnya, atau bahasa Arab ini tidak mendunia. Kata siapa tidak mendunia? Bahkan bahasa dunia akhirat loh ya, asal itu dunia akhirat. Baik, santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kepada materi kita, yaitu at-tahiyyatu wat ta'aruf. Nah, biasanya di awal bisa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian jawab biasanya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah biasa ya, kalimat ini kita dengar ya. Nah. Kemudian biasanya
suka ditanyakan adalah nama. Mas muka, mas muka, ya, mas muka, ya, mas muka, ya. Apa nama kamu? Kok apa? Bukan siapa. Nah, kita di sini juga perlu dipahami bahwa kalau kita nanya siapa nama kamu, nah, kayaknya gimana gitu ya. Atau mungkin dalam bahasa Indonesia bisa sah-sah saja gitu kan. Nah, kita menggunakan dalam bahasa Arab, ya, itu nama adalah sebuah bukan yang berakal ya. Nama itu tidak berakal, maka menggunakan ma, ya, dalam kaidahnya. Kalau man menggunakan man, maka tentu setelah man itu kepada yang berakal. Ma ismuka, mas muka. Bagaimana untuk perempuan? Nah, kalau perempuan, ya, kalau laki-laki ma ismuka, ya, kalau perempuan ma ismuki, ya, kasrah, mas muki, ya. Mas muka laki-laki, mas muka untuk perempuan, mudzakkar muannas, mas muki muannas. Maka jawabannya apa? Ismi, ya, ismi fulan. Misalkan ismi Muhammad, ya, ismi Muhammad, ya, misalkan ismi Muhammad, ya, ismi Muhammad, atau ismi misalkan Fatimah, ya, ismi Fatimah, atau siapa saja, ismi fulan dan seterusnya, ya, nama saya siapa dan seterusnya. Itu mas muka, mas muki, jawabannya tetap di sini ismi, baik laki-laki perempuan jawabannya ismi. Mas muka ismi Muhammad, mas muki ismi Fatimah. Nah, itu jawabannya. Kemudian ya, pertanyaan selanjutnya biasanya kaifa haluk, kaifa haluk, kaifa haluk, kaifa haluk. Bagaimana kabar kamu? Apa kabar? Bagaimana keadaan kamu? Ini juga terjemahan-terjemahan yang menurut bahasa masing-masing lah ya. Yang penting dipahami untuk bahwa itu menanyakan keadaan, keberadaan atau keadaan kondisi orang yang ditanya. Kaifa haluka ini untuk laki-laki, mudzakkar ya, untuk laki-laki mudzakkar. Dan untuk muannas, untuk perempuan kaifa haluki, kaifa haluki. Nah, ini dalam bahasa terjemahannya. Kemudian jawabannya apa? Jawabannya adalah bi khairin walhamdulillah. Ya. Bi khairin walhamdulillah. Bisa juga ya, cukup dengan bi khairin ya. Misalkan bi khairin saja. Kaifa haluk bi khair. Ya bisa ya. Atau dibalik alhamdulillah bi khair, itu juga boleh ya, tidak masalah ya. Atau menggunakan ana bi khairin walhamdulillah juga tidak masalah, bagus ya. Ana bi khairin walhamdulillah, atau cukup dengan ana bi khair saja ya, silahkan, tidak masalah. Atau dibalik misalkan alhamdulillah ana bi khair, tidak masalah ya. Intinya menjawab pertanyaan tentang kabar, kita sampaikan kita alhamdulillah baik saja. Kita baik, kita sehat, alhamdulillah. Ya, kalau misalkan lagi sakit ya kita ucapkan lastu bi khair misalkan. Ana lastu bi khairin misalkan. Itu nanti akan kita bahas ya. Tapi kita kan inginnya semuanya adalah dalam keadaan baik-baik saja ya. Tidak usah yang aneh-aneh. Terus biasanya kita kan suka nanya balik tuh, nanya balik. Bagaimana keadaan kamu? Kamu juga gimana keadaannya? Dalam bahasa Arab kita gunakan wa kaifa haluka anta. Di sini ada penekanan pada yang kita tanya. Ya, kalau tadi kan kaifa haluka biasa kan, kaifa haluk bi khair. Tapi ketika nanya balik wa kaifa haluka anta. Ya, wa kaifa haluka anta. Kita tekankan. Ya, jangan sampai kita oke, fahaluk, tidak tahu siapa yang ditanya gitu kan. Tapi kita harus tekankan di sini orangnya yang ada di hadapan kita. Oke, fahaluka anta.
atau lagi ditelepon misalkan, wa kaifa haluka anta, wa kaifa haluka anti, untuk perempuan misalkan. Itu ada penekanan dalam hal ini. Yang menggunakan karena di sini ada diulangi isim domirnya sini untuk domir mukhatabnya, untuk domir yang kata ganti untuk yang kita ajak lawan bicara itu. Untuk laki-laki kaifa haluka anta, ya. Dan untuk perempuan wa kaifa haluki anti. Wa kaifa haluki anti, wa kaifa haluki anti. Dan kamu bagaimana keadaannya, atau kabar kamu bagaimana, dan kamu bagaimana, dan seterusnya. Ini tentang perkenalan atau menyapa kabar dan seterusnya. Selanjutnya biasanya kita kan dalam pertemuan suka ada ungkapan-ungkapan terima kasih gitu kan, ya, sama-sama, ini ya, syukron, ya, afwan. Kemudian ketika kita berpisah ucapkan ilaliko, ya, ilaliko, artinya sampai jumpa lagi gitu kan. Nah, ma'assalamah, nah jawabannya ilaliko jawabannya masa, syukron, afwan, ini ma'assalamah, ilaliko ma'assalamah. Ini sampai di sini dulu pertemuan materi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan semuanya kita dalam keadaan selalu sehat walafiat, ya, mendapatkan pemahaman yang luar biasa, ya, Allah berikan kepada kita agar kita bisa memahami bahasa Arab ini sebagai jalan memahami agama Islam. Ya. Terima kasih. Syukran ala husni ihtimamikum wa musyahadatikum. La tansa musyarakatikum huna fi qanat faslana net. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.